Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku tercinta dimanapun berada, bertemu dengan saya dulu Gus Glory dalam kajian tiap Sabtu, malam Ahad, tiap pekan. Dan kali ini kita ditemani oleh audien. Mereka adalah para tenaga penyayang umat atau para TPU yang selama ini mengabdi di Yayasan SWMA di berbagai wilayah di Indonesia. Dan kali ini ikut bersama saya menemani dalam kajian 30 menit ke depan. Yang insya Allah kali ini kita akan ngambil tema tentang how to be a good partner atau bagaimana bisa menjadi pasangan yang baik. Kita akan bicara sedikit nanti. Mudah-mudahan kita nanti cukup waktu juga untuk bicara dan diskusi dengan beliau-beliau yang rata-rata juga sudah berkeluarga. Tentang sekarang mungkin satu segmen dulu tentang bagaimana sih sebenarnya peran suami dan istri. Karena di masa yang penuh banyak himpitan gini seringkali memang banyak muncul persoalan di keluarga, terutama ketika ekonomi, faktor-faktor kesenjangan, pemikiran, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kemudian itu seringkali memicu riak-riak di dalam rumah tangga. Nah, untuk itu kali ini berdasarkan banyak masukan, kita diminta untuk mengangkat tema tentang how to make atau how to be good partner atau bagaimana bisa menjadi partner yang baik. Dan kebetulan kalau nggak salah yang hadir di sini ini mereka punya istilah sendiri tentang bagaimana suami istri. Mereka menyebut apa? Suami istri itu apa? Bareng dong. Nah, jadi mereka menyebut suami istrinya adalah partner. Dan ini menjadi satu yang baik tentang bagaimana partner itu sesungguhnya. Nah, kalau kita bicara tentang partner, maka antara dua side by side ini benar-benar harus membangun konsensus dulu. Siapa melakukan apa? Namanya partner kan? Gitu. Jadi ini satu bentuk kerjasama. Suami dan istri mengayuh biduk rumah tangga bersama, ini harus ada kesepakatan nih. Siapa jadi nahkoda, siapa jadi kelasi, siapa yang pegang mesin, harus seia sekata, harus satu frame. Kenapa? Karena kalau tidak begitu nanti jadinya ya berantem di tengah jalan, biduknya tidak nyampe pelabuhan yang dituju, malah bisa jadi pecah di tengah jalan, buyar. Nah, itu yang terjadi sehingga dalam tanda kutip angka perceraian makin tinggi dimanapun. Ya, jadi ini yang tidak kita harapkan. Sebab di dalam Islam perceraian memang dibolehkan, tetapi itu adalah pintu terakhir setelah pintu-pintu lain tertutup. Dan itu hukumnya pun makruh. Artinya apa? Karoha tidak disukai Tuhan. Meskipun itu dimungkinkan di dalam Islam sebagai jalan keluar terakhir bila ada percekcokan di dalam rumah tangga. Lalu bagaimana sekarang? Simpel aja dulu. Jadi sebenarnya antara suami dan istri itu tidak ada subordinasi. Artinya satu menjajah yang lain, tidak ada begitu. Kalaupun ada yang satu memimpin yang lain dan sebagainya, hanyalah persoalan bagaimana membagi peran. Sekarang saya mulai dari sebenarnya harapan si istri terhadap suami. Harapan suami tentang bagaimana istrinya. Saya pernah nulis satu artikel yang saya tulis dalam bentuk surat gitu ya. Kalau boleh dibilang bahwa seorang istri itu menginginkan agar pertama suami itu bisa menjadi leader. Yang namanya leader, syarat leader adalah bagaimana bisa menjadi seperti dalam filosofi Jawa, dia mampu menjadi tutwuri handayani eng ngarso sun tulodo
ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Di depan dia bisa menjadi teladan. Jadi leader, jadi dia lead, memimpin. Namanya memimpin itu berarti dia sudah tahu arah petanya. Dia adalah driver. Nah, sampean sebagai suami juga harus paham itu. Apakah ketika sampean menikahi seorang gadis atau seorang janda atau seorang perempuan, sampean sudah yakin bahwa sampean bisa memerankan atau memegang peran itu. Karena kalau enggak nanti gagap di tengah jalan. Dan seorang leader harus punya satu kriteria yang cukup mumpuni dalam konteks rumah tangga itu. Yang kedua, seorang suami juga harus menjadi law enforcer atau bagaimana? Menegakkan aturan. Jadi begini, dalam rumah tangga itu sudah harus disepakati. Dalam rumah tangga, Mas, kita harus membuat batas-batas tertentu ya. Oke, saya itu tidak bisa begini. Saya itu orangnya kalau disikapi begini itu nggak gampang begini. Itu harus benar-benar itu. Makanya komunikasi itu harus dibangun betul itu. Harus terbuka betul. Makanya meskipun sampean sudah sebelumnya pacaran 10 tahun sekalipun, tidak menjamin bahwa dalam rumah tangga itu akan baik-baik saja kalau komunikasinya selama ini tidak terbangun. Maka komunikasi harus dibangun. Nah, dalam konteks komunikasi ini, ada konsensus yang dibangun. Ada satu kesepakatan yang itu harus ditaati bersama. Bahkan ketika nanti sudah punya anak sekalipun, anak juga harus dilibatkan di dalam membuat peraturan-peraturan yang disepakati dalam rumah tangga itu. Nah, siapa yang menjadi law enforcer atau siapa yang menjadi penegak aturan itu? Tentu semua orang harus mentaati itu. Tapi siapa yang menjadi penegak itu? Kalau di negara kita lah ada penegak hukum ya. Penegak hukum itu dari mulai polisi, hakim, jaksa, dan seterusnya. Ini adalah para penegak hukum nih. Nah di rumah tangga juga harus ada begitu. Siapa penegak hukum itu? Ada dulu satu nyanyian enak, qasidah zaman dulu itu, yang ayah sebagai hakim, ibu sebagai penuntut umum, kemudian kakak sebagai lawyer. Nah ini harus jelas. Maka law enforcer yang pertama suami, sama sebagai suami. Yang kedua adalah harus bisa sebagai law enforcer. Ya, pantang ledra-ledre. Kalau di sini saya sebut dilarang pelin-pelan. Ngomong A ya A, ngomong B ya B. Jadi sebenarnya pemimpin-pemimpin pun begitu, harusnya belajar dari menjadi pemimpin rumah tangga tuh. Begitu di rumah tangga sudah sering A, B, esok dele, sore tempe, ya sudah, nanti jadi pemimpin tingkat RT sampai ke atas ya begitu. Gitu loh. Dimulai dari pemimpin di rumah tangga. Begitu pemimpin rumah tangga baik, insya Allah nanti di tingkat selanjutnya juga baik. Jadi ketika sampean menjadi leader, kemudian yang kedua menjadi law enforcer atau penegak aturan dalam rumah tangga, sampean juga harus memulai dari diri sendiri itu. Ini pantang ledra-ledre. Seorang suami harus tegas, punya visi yang jelas. Nah, ke arah mana hidup rumah tangga itu akan diarahkan? Ya, tentunya dengan konsep mawaddah warahmah. Nah, yang kedua, ya, itu adalah bagaimana yang ketiga maksud saya, suami itu harus benar-benar menjaga kepercayaan Tuhan. Maksudnya apa? Ketika seorang suami dan istri mengikat janji, qabiltu nikah atau saya terima nikahnya, itu sampean sedang mengikat satu janji mitsaqan ghalidha, satu ikatan yang kuat. Dan berarti sampean sedang dipilih Allah, gitu. Sedang dipilih Allah untuk menjadi pemimpin dia. Maka jagalah kepercayaan Tuhan itu. Jagalah kepercayaan Tuhan. Meskipun kadang mungkin di dalam rumah tangga sering timbul ketidakpercayaan. Maka jagalah kepercayaan itu. Dengan amanah. Gitu. Jangan pernah mengkhianati kepercayaan itu. Itu yang ketiga. Nah, yang selanjutnya adalah seorang suami harus mampu menjadi idola. Nah, ini yang berat nih. Seorang suami harus mampu menjadi idola anggota rumah tangga itu. Supaya apa? Supaya tidak melihat rumput tetangga. Banyak perceraian yang ditimbulkan karena apa?
istri atau suami melihat orang lain karena melihat ada kelebihan di orang lain. Loh. Maka ini harus jadi pelajaran. Seorang suami harus menjadi idola si istri di rumah. Seorang suami harus menjadi idola anak-anaknya di rumah. Jadi kalau anaknya ditanya, kamu pengen jadi seperti apa? Sebisa mungkin sampean adalah jadi seorang ayah yang baik tuh. Saya pengen jadi ayah seperti ayah saya. Gitu. Dan seorang istri, keberhasilan seorang suami adalah ketika seorang istri ditanya, menurutmu siapa laki-laki terbaik? Suami saya dong. Nah kalau belum seperti itu berarti zaman belum jadi idola. Kalau kita idolanya Rasulullah Muhammad SAW, tidak hanya istri beliau, para istri beliau yang mengidolakan beliau, hampir seluruh perempuan Muslim mengidolakan beliau. Oh, kalaupun kita belum bisa seperti Rasulullah, minimal kita adalah role model di dalam rumah tangga kita. Ayo, bisa enggak gitu? Nah, itu seorang suami harus jadi role model di dalam rumah tangga. Lalu bagaimana biar bisa menjadi role model? Yang kelima adalah sama harus bisa jadi teladan. Pertama tadi idola ya. Jadi yang kelima jadi role model, jadi teladan. Untuk bisa jadi idola, sama harus bisa jadi teladan. Jadi teladan. Karena apa? Syarat yang keenam, di mana ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa nanti, bahwa laki-laki itu adalah orang yang menjadi penghulu, menjadi pembimbing, menjadi pemimpin. Bagaimana bisa menjadi pemimpin kalau sampean nggak memberi teladan? Membimbing istrinya agar menjadi solihah. Gimana kalau laki-lakinya nggak soleh? Gimana seorang istri menjadi solihah kalau suaminya nggak soleh? Gitu. Ada sih kasus-kasus di mana istrinya solihah tapi suaminya nggak soleh. Fir'aun. Tapi masa mau sama jadi Fir'aun? Enggak. Nah, role model kita adalah Rasulullah Muhammad SAW, di mana Rasulullah yang super soleh, kemudian beliau yang solihah. Nah, bagaimana? Cuman nyuruh istri tahajud. Ya bangunkan. Jangan malah sampean yang dibangunin, gimana? Sama nyuruh istri ngaji. Lah sama sendiri di rumah nongkrong ngopi ngerokok. Ya gimana? Sama nyuruh anak istri untuk berlaku hidup sehat. Lah sampean malah ngotori rumah dengan asap. Ini kan satu anomali, paradoks itu. Nyuruh anak-anak, nak sana ngaji. Sana kamu sholat. Kamu itu jadi anak kok bandel. Ternyata dia sendiri bandel. Subuh yang nggak pernah jamaah dan sebagainya. Nah, anak itu yang paling ditiru adalah orang tua. Gitu. Harus jadi tataran kita di dalam menjadi bagaimana seorang suami itu. Nah, lalu kemudian sampean menjadi seorang suami itu haruslah menjadi orang yang bertanggung jawab secara materi maupun secara rohani. Jadi suami jangan hanya mau enaknya. Zaman harus benar-benar bertanggung jawab karena di punggung dan pundak suamilah kebutuhan rumah tangga itu Allah percayakan. Sebagai pencari rizki sampean. Untuk hal itu pastikan bahwa rizki yang sampean dapat adalah halalan thayyibah. Tidak hanya thayyib, tidak hanya halal, tapi dua-duanya itu halalan thayyibah. Tentang banyak sedikit itu urusan nanti. Nah ini juga tugas berat. Maka kriteria suami, kenapa ini saya masukkan dalam kriteria seorang suami? Karena kalau kita tidak mencari rizki yang halal, nanti biduk rumah tangga juga nggak karu-karuan. Oh iya, demikian pula halal tapi nggak thayyib, ya keliru juga. Karena thayyib menyangkut healthy life. Ya, itu yang menjadi satu kriteria-kriteria awal. Nanti kita bisa diskusikan lebih jauh. Nah, bagaimana seorang sekarang menjadi kriteria istri? Nah, yang pertama adalah istri harus benar-benar bisa menjadi botean. Dalam bahasa Jawa itu botean itu, dalam bahasa Indonesia itu menjadi cangkang rumah tangga. Makanya istri disebut sebagai robbatul bait. Robbatul bait. Dia adalah penghulu, dia adalah pembina, dia adalah manajer rumah tangga.
Kalau tadi suami leader, maka istri adalah manajer. Dialah yang bertanggung jawab terhadap semua hal, bagaimana memanage rumah, bagaimana memanage satu daily life di dalam manajemen rumah tangga itu. Jadi jangan salah, tugas istri tidak lebih ringan daripada suami. Karena apa? Dia harus memastikan semua berjalan baik ketika misalnya suami mencari nafkah. Atau sebaliknya, kadang malah istri juga membantu mencari nafkah. Nah, di titik ini, karena istri adalah Robbatul Bait, kemampuan kecerdasan istri di dalam mengelola keuangan, di dalam mengelola konflik, tidak hanya keuangan ya, tetapi konflik juga. Itulah kenapa istri diberikan oleh Tuhan, perempuan diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk lebih bisa menahan perasaan. Nah ini karena itulah kemudian tugas itu diberikan kepada istri. Nah dalam konteks mengelola keuangan, seorang istri juga dituntut untuk menjadi daringan yang baik. Apa itu daringan yang baik? Menjadi seorang manajer finance yang baik. Karena begitu ini sudah mulai bocor di sana sini, rumah tangga juga gampang oleng. Bagaimana caranya? Ikuti cara Rasulullah. Bagaimana caranya? Ikuti cara istri-istri Rasulullah. Dengan cara apa? Konsep hidup sederhana. Seorang istri harus mindsetnya bukan mindset iklan yang riwariwi di timeline kita. Nah kalau itu ya sudah. Kalau yang dilihatannya selama ini adalah iklan-iklan di dunia medsos, ya bocor kantong rumah tangga. Nah itu nanti juga yang akan menjadi pemicu keretakan di dalam rumah tangga. Nah bagaimana agar itu bisa menjadi satu ini? Pandai-pandailah di dalam mengatur antara need and want, antara kebutuhan dan keinginan. Seorang istri harus benar-benar cerdas di dalam hal itu. Yang ketiga, istri juga harus bisa menjadi almar'atu ustadul walad. Seorang perempuan itu adalah guru bagi anak-anaknya. Loh, bagus, tapi saya ini dulu tidak berpendidikan, nggak apa-apa. Yang dimaksud dengan pendidikan di sini, guru di sini bukanlah sekedar guru pendidikan formal 1 + 1 sama dengan 2, tidak hanya itu. Maknanya sangat luas, ejawantahnya tergantung pada spesifikasi di mana ilmu itu dibutuhkan. Dan semua perempuan pasti punya ilmu itu. Jadi dulur-dulur, saudara-saudariku, tidak perlu minder. Sama tetap bisa menjadi guru yang baik. Setidaknya adalah guru akhlak. Setidaknya adalah guru moral bagi anak-anak. Maka seorang ibu itu atau seorang perempuan itu benar-benar perannya sangat urgen di dalam mencetak generasi bangsa. Nah, selanjutnya seorang istri itu adalah karena dia adalah guru, rumah itu sebuah madrasah dan seorang istri adalah guru, maka bagaimana anak-anak itu dicetak? Apakah suami tidak berperan? Tentu berperan. Tetapi yang paling banyak berinteraksi dengan anak-anak adalah istri. Maka sampean yang jadi istri, hormati dan bersyukurlah dengan peran itu. Tidak ada peran yang lebih hebat daripada peran mencetak generasi bangsa. Karena di tangan sampeanlah kemudian baik buruknya bangsa ini ke depan. Itu. Jadi kalaupun ada godaan untuk berkarir di luar dan sebagainya, itu bukan sesuatu yang salah. Tetapi setelah sampean benar-benar menjalani tugas sebagai seorang istri atau sebagai seorang ibu. Ini saya bicara tentang orang yang memang sudah punya konsep rumah tangga loh ya. Tentang bagaimana orang yang memang tidak menginginkan bersuami atau tidak melihat rumah tangga sebagai satu institusi yang penting, itu nanti bab lain. Tapi saya ini bicara tentang bagaimana suami dan istri. Nah, sampai di sini saudara-saudara semua, dulur-dulur semua, maka kita masuk ke satu bab di mana seorang istri adalah benteng terakhir di dalam menjaga rahasia-rahasia keluarga. Kalau di organisasi ada namanya SO atau Secret of Organization,
maka di dalam rumah tangga mulut istri adalah benteng terakhir untuk menjaga marwah sebuah keluarga itu. Nah, maka tidak hanya suami, tapi istri juga dituntut betul-betul untuk mampu menahan diri, untuk tidak gampang, kalau istilah sekarang, ember. Itulah kenapa kadang ya bersilaturahmi itu bagus, tapi kalau terlalu banyak bicara, khawatirnya kelepasan. Khawatirnya nanti kita kemudian mengumbar apa yang sebenarnya tidak perlu diumbar di umum. Karena persoalan-persoalan domestik rumah tangga mestinya harus diselesaikan di dalam rumah tangga, bukan untuk konsumsi publik. Apalagi kemudian diumbar di medsos. Nehi. Kenapa? Karena wall di Facebook, wall di beranda-beranda medsos, itu konsumsi publik, bukan untuk kita curhat. Curhatlah kepada Allah. Kalaupun sampean punya teman, pilihlah teman yang terbaik. Ibu. Atau orang-orang yang memang benar. Dan makanya tadi saya sejak awal, buka komunikasi yang lebar. Supaya antara suami dan istri ini benar-benar mampu sebanyak mungkin menyelesaikan persoalan yang ada. Tanpa harus diumbar ke medsos. Tanpa harus diumbar ke forum-forum ngerumpi ibu-ibu sosialita. Tidak usah. Karena ini biasanya juga yang menjadi pintu masuk setan untuk kemudian membisikkan hal-hal yang membuat keretakan rumah tangga. Ya, saya rasa itu opening awal. Nanti kita akan mungkin masih ada berapa menit? Masih ada sekitar 10 menit. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari yang hadir di sini. Silakan. Nanti untuk mewakili. Silakan. Silakan. Iya. Karena ada orang yang sudah lama kenal, tapi setelah berkeluarga disampaikan sampai dari keluarga. Untuk para jomblo ini yang belum punya keluarga, bagaimana tips untuk memilih seorang istri? Ya. Oke. Yang kedua, setelah menjadi keluarga, tidak lepas dari polemik. Karena seringkali ketika ada polemik, suami menyalahkan istri karena suami merasa benar. Padahal kadang-kala suami yang salah. Atau sebaliknya, istri menyalahkan suami. Ya. Untuk menyelesaikan itu apa? Ya. Ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau para jombloan, jomblowati, bagaimana cara milih pasangan, ini relatif sekali ya, relatif sekali. Tapi ya tentu saya sebenarnya tadi ingin membahas tentang bagaimana membangun sakinah mawaddah warahmah, tapi mungkin di hari yang akan datang ya. Ini kita baru pada kriteria suami istri. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana nanti yang baik untuk kedepannya, saya rasa gini ya, kita ikut aja sabda Rasulullah. Jadi perempuan atau laki-laki itu dinikahi karena 4 hal tuh. Pertama diniha, kemudian nasabiha, maliha, wajamaliha. Bisa dibolak-balik mana yang pertama ya. Kalau saya sih ngambilnya diniha dulu. Agamanya. Jadi pertimbangan memilih suami atau istri itu adalah agamanya. Bagaimana perilaku, kemampuan di dalam memahami dan mempraktekkan agamanya. Yang kedua adalah nasabiah atau keturunannya, garis keturunannya. Ini penting juga. Sambian bisa lihat sebagai pertimbangan untuk menikahi. Yang ketiga adalah hartanya. Ya, teman juga bisa itu jadikan sebagai pertimbangan. Bukan kemudian matre ya. Karena nanti dalam syarat pernikahan itu juga ada namanya syarat kafaah atau sekufu atau enggak, seimbang atau enggak gitu. Yang keempat adalah tentang jamaliha atau apa?
kecantikannya atau kegantengannya. Ini juga silakan jadi pertimbangan. Nah, masalahnya sekarang antara agama, keturunan, kemudian harta dan kecantikan. Sekarang yang paling sering kemana? Kecantikan, kegantengan, dan kekayaan. Tapi sekarang mengerucut lagi, kecantikan dan kegantengan nggak penting. Apa? Padahal hadis itu menyatakan, kalaupun kamu nggak bisa keempat-empatnya, syukur kalau keempat-empatnya, kalau nggak bisa keempat-empatnya, setidaknya adalah yang diniha. Pilihlah yang agamanya baik. Nah, tapi sekarang misalnya, kalau kemudian dia wajahnya, aduh gitu, meskipun agamanya baik, sama yang wajahnya luar biasa gitu, kemudian agamanya jelek, sama milih mana? Mesti kan gini alasannya, ya nanti kan agamanya bisa diperbaiki Pak. Nah, iya sekarepmu wis, gitu loh. Nah, dari sisi itu, silakan. Tetapi yang paling penting, kenapa? Karena agama inilah yang akan membawa jaminan akan kerukunan itu nanti. Karena kalau satu visi dalam agama, insya Allah baik. Tapi kalau, kenapa begitu? Karena jelas, kalau bicara tentang cantik, kecantikan itu akan pudar 20 tahun lagi. 30 tahun lagi. Kalau bicara harta, harta itu bisa habis, apalagi fluktuasi ekonomi seperti ini. Ya, cantik bisa hilang, ganteng bisa reot. Harta bisa habis. Demikian pula tentang kalau agama, insya Allah itulah yang jika dipertahankan akan abadi. Nah, kedua tentang manajemen konflik. Manajemen konflik memang penting dalam rumah tangga. Tapi kuncinya sebenarnya adalah meletakkan dasar. Ini sebenarnya topik bahasan tentang sakinah mawaddah warahmah ya. Meletakkan dasar kenapa membangun rumah tangga. Setiap ada konflik, kembalikan kepada alasan apa membangun rumah tangga. Maka cintailah apa-apa itu karena Allah. Kalau kita benar-benar mencintai karena Allah, semuanya kembali kepada itu, insya Allah kembali sudah karena Allah. Begitu cintanya kepada Allah, Allah Maha Esa, satu wes. Maka seluruh egoisme akan ditinggalkan. Gimana caranya? Yang kedua visinya harus jelas. Mencintai sehidup semati dan sehidup kembali. Jadi zaman mencintai itu jangan hanya sehidup semati. Kalau sehidup semati, nah setelah mati diambil orang. Nggak cinta lagi. Ini sehidup semati, lalu sehidup kembali. Cintanya sampai akhirat. Gimana guys penjabarannya? Nanti next. Ya. Kenapa? Kali ini panjang nih. Kita bicara tentang bagaimana nafkah, kita bagaimana bicara tentang banyak hal gitu ya. Tapi yang jelas tanamkan betul bahwa saya mencintaimu Dek, saya mencintaimu Mas, itu bukan hanya untuk dunia ini, tapi ya untuk dunia ini dan berharap sampai nanti di pintu surgawi. Nah, itu gitu. Ya. Nah, itu nanti tentang itu nanti kalau parenting skill itu bab lain itu bisa panjang lagi. Ada lagi? 5 menit terakhir. Ada pertanyaan? Oh, silakan. Ya. Yang nggak keras suaranya, Bu. Karena hanya melihat yang umum dan setiap ada pernikahan kebanyakan dari kita itu sering mengucapkan semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Untuk tolak ukur sakinah mawaddah warahmah itulah yang biasanya menjadi problem. Padahal para keluarga Nabi atau Rasulullah terdahulu kehidupannya semacam itu. Tapi kita masih belum bisa di situ. Ya. Gimana bicara? Ya. Jadi gini, tadi kita bicara tentang suami dan istri. Ibarat kalau misalnya ini mobil rally itu ya, mobil rally itu suami adalah driver itu ya. Kemudian istri adalah navigator. Nah, sekarang gini. Driver nih yang nyetir,
nyetir mobil, istri di samping ini. Istri ini yang namanya navigator itu bawa peta tuh. Peta tentang trek rally yang akan dilewati. Loh, istri ini penting sekali tugasnya membawa peta. Pertanyaannya sekarang, kalau di dalam rumah tangga, peta rumah tangga itu apa? Al-Quran, Al-Hadis. Maka standar sakinah mawaddah warahmah itu sebenarnya adalah kita ikuti guide booknya, manual of booknya ini apa dalam rumah tangga? Quran hadis. Masalahnya sekarang ada konflik, ada arah rumah tangga, kita mau arahkan rumah tangga seperti apa, kita mau beli apa, kita mau bangun rumah apa, segala macam. Itu tidak didasarkan pada Quran dan hadis. Quran adalah aturan Allah, yang kemudian dijabarkan dalam hadis adalah sunatur Rasul. Nah di sunatur Rasul ini loh, banyak sekali contoh bagaimana Rasulullah sebagai suami, bagaimana para istri Nabi sebagai istri. Masalahnya kita, sang istri juga nggak pegang peta ini sebagai navigator, entah peta apa yang dipegang, gitu kan? Mungkin toko-toko online itu, kan gitu. Yang dipegang itu gitu loh. Lah yang suami juga gitu, nyetirnya ini buta jalan, ya sudah nabrak nggak karu-karuan. Maka suami harus benar-benar tahu jalan, lalu ditambahkan dengan kehebatan istri di dalam memetakan itu berdasarkan navigatornya. Jadi peran driver dan navigator. Maka suami harus bilang gini sama istri, Dek, aku memang driver, aku memang pemimpin rumah tangga, tapi navigatornya adalah kamu. Maka tolong Dek, bantu aku di dalam mengendalikan mobil ini agar terarah sesuai dengan arah Tuhan. Gimana caranya? Bantu aku Dek, dengan tegur aku jika keliru. Jika aku harusnya belok kiri, ternyata aku belok kanan. Atau sebaliknya, aku harus belok kanan, belok kiri. Katakan belok kanan, Mas. Maka bantu aku memahami wahyu-wahyu Tuhan. Bantu aku memahami sunnah Nabi agar benar-benar ini. Loh. Jadi memang yang namanya sakinah mawaddah warahmah itu harus benar-benar berdasarkan itu. Karena konsep sakinah, konsep mawaddah, konsep warahmah ini adalah konsep sunatullah wa sunatur Rasul. Tapi kita bilang sakinah mawaddah warahmah, tapi nggak pernah mau melihat bagaimana Nabi dan Rasul serta para sahabat dalam rumah tangga. Maunya kita melihat Syahrukh film-film India, ya beda lah. Apalagi drakor-drakor, Drakola. Jadi ini role model kita siapa? Nah ini yang nanti juga akan mengarahkan bagaimana kita mendrive. Ya, maka yang terakhir saya hanya ingin menyatakan kepada para pemirsa dimanapun berada, bagaimana sekarang? How to build a good partner? Pahami betul peran dan fungsi suami dan istri. Insya Allah kalau kita benar-benar memahami itu, kemudian kita membangun konsensus yang bersama, semua penghuni rumah itu memahami konsensus yang dibangun, kemudian ada law enforcer yang benar-benar tegas, tidak ledra-ledre, ada navigator yang baik, ada semuanya mentaati itu, insya Allah. Kuncinya di komunikasi, lalu benar-benar minta kepada Allah dibimbing. Makanya kita selama 1 hari 17 kali itu minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ini 17 kali itu. Dalam 17 rakaat toh, kita baca Al-Fatihah dan di situ ada, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus. Salah satu di antaranya adalah bagaimana membangun rumah tangga yang baik. Saya rasa itu, saudaraku, dulur semua dimanapun berada, pertemuan 30 menit lebih berapa menit sedikit. Insya Allah bentar tapi bermanfaat. Dan next, bagi dulur-dulur yang ingin ada topik yang ingin dibahas untuk minggu depan, silakan dituliskan di dalam komen. Dan bagi yang ingin menyaksikan ini, karena mungkin sinyalnya agak lelet, silakan diklik di YouTube, di channel YouTube kita, dan juga mungkin di Instagram, di channel YouTube. Karena beberapa dulur juga jabri saya, Gus, kalau di tempat saya itu sinyalnya agak putus-putus gitu katanya. Ya bisa, insya Allah nanti kita upload di channel YouTube saya, yakni di Glory Mohtar. Di sana, insya Allah setiap pekan ini kita upload di sana. Oke, mudah-mudahan membantu dulur-dulur untuk memahami dan melaksanakan arti dan makna kehidupan ini yang sesungguhnya, yang mardotillah ila yaumil qiyamah. Terima kasih dari saya, salam dari Gus Glory.
Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.